Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar tradisional di sudut kota Yogyakarta selalu ramai di pagi hari. Di tengah hiruk-pikuk pedagang dan pembeli, ada satu pemandangan yang menarik perhatian. Seorang nenek tua dengan wajah keriput, tubuh bungkuk, dan tangan yang gemetar, duduk di depan gerobak kecil menjual gudeg. Namanya Nenek Sumi. Nenek Sumi dikenal luas sebagai penjual gudeg paling enak di Jogja. Resepnya adalah rahasia yang diwariskan dari keluarganya, katanya, tetapi tidak ada yang tahu dari mana asal resep itu sebenarnya. Beberapa orang percaya bahwa Nenek Sumi memiliki ilmu gaib, karena rasa gudegnya begitu luar biasa, sehingga membuat siapapun yang mencobanya selalu kembali untuk membeli lagi. Pagi itu, seperti biasa, antrean panjang terlihat di depan gerobaknya. Beberapa pembeli setia bahkan rela datang dari luar kota, hanya untuk mencicipi gudegnya. Yang menarik, meskipun Nenek Sumi selalu menjual dengan harga murah, ia tidak pernah terlihat kekurangan bahan atau kehabisan uang. Gerobaknya kecil dan sederhana, tetapi selalu bersih dan penuh dengan gudeg hangat yang mengepul. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang Nenek Sumi. Dia selalu terlihat sendirian. Tidak ada yang tahu di mana dia tinggal. Bahkan para pedagang di pasar tidak pernah melihatnya datang atau pergi. Seolah-olah, dia muncul begitu saja ketika pagi tiba dan menghilang saat senja mulai turun. Beberapa orang mulai membicarakan bahwa Nenek Sumi bukan manusia biasa. Dia pasti punya pesugihan, bisik seorang pedagang sayur kepada temannya. Aku pernah lihat, mata Nenek Sumi berkilauan seperti mata kucing saat malam hari. Ah, jangan ngomong sembarangan. Mungkin itu cuma bayanganmu saja, balas temannya, meskipun dia sendiri merasa bulu kuduknya berdiri setiap kali melihat Nenek Sumi. Hari itu, seorang pria muda bernama Raka datang ke pasar untuk membeli gudeg Nenek Sumi. Dia adalah mahasiswa yang baru saja pindah ke Jogja. Teman-temannya di kampus sering membicarakan gudeg Nenek Sumi, dan rasa penasarannya membawanya ke sana. Ketika tiba di depan gerobak, Raka langsung disambut dengan senyum tipis Nenek Sumi. "Mas, beli gudeg ya? Seporsi saja, atau mau tambah?" tanyanya dengan suara parau, namun ramah. Raka mengangguk. "Seporsi saja, Nek. Tapi katanya gudeg ini paling enak di Jogja. Apa rahasianya?" Nenek Sumi tertawa kecil. "Rahasia? Ah, tidak ada rahasia, Mas. Hanya bumbu cinta dan sedikit doa." Namun, saat Raka menerima piring gudegnya, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Matanya bertemu dengan mata Nenek Sumi, dan dia merasakan sensasi dingin menjalar di punggungnya. Mata nenek itu terlalu tajam, terlalu dalam, seperti menyimpan rahasia gelap yang tidak bisa dijelaskan. Saat dia makan, rasa gudeg itu memang luar biasa. Manis, gurih, dan aromanya begitu memikat. Tetapi semakin lama dia makan, semakin berat tubuhnya terasa. Kepalanya sedikit pusing, dan jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Dia mendongak untuk melihat Nenek Sumi, tetapi nenek itu sudah tidak ada di tempatnya. Gerobaknya juga kosong. "Kemana dia?" gumam Raka, bingung. Para pembeli lain juga terlihat saling bertanya-tanya. Tidak ada yang melihat Nenek Sumi pergi. Raka merasa aneh, tetapi dia mengabaikan perasaan itu. Dia membayar seporsinya dan segera pulang ke kosnya. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Perasaan tidak nyaman terus menghantuinya. Dia memikirkan mata tajam Nenek Sumi, dan bagaimana gudeg itu membuat tubuhnya terasa aneh. Ketika akhirnya dia tertidur, mimpi-mimpi aneh mulai datang. Dalam mimpinya, dia melihat sebuah rumah besar di tengah hutan, dikelilingi oleh pepohonan lebat. Di depan rumah itu, ada deretan mobil mewah yang mengilap, berjejer rapi seperti parade. Di teras rumah, Nenek Sumi berdiri, tetapi dia tampak berbeda. Wajahnya terlihat lebih muda, lebih cerah, dan dia mengenakan pakaian mewah. Namun, yang paling menyeramkan adalah apa yang terjadi setelahnya. Nenek Sumi menatap Raka dalam mimpi itu dan berkata, "Kamu sudah mencicipi rasa hidupku. Kini kamu harus membayarnya." Raka terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi dia mencoba mengabaikan mimpi itu dan meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah hayalan akibat terlalu lelah. Namun, saat dia memeriksa teleponnya pagi itu, dia mendapat pesan dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu hanya berisi satu kalimat, "Jangan pernah kembali ke pasar itu."
Keesokan paginya, Raka memutuskan untuk kembali ke pasar. Dia ingin memastikan bahwa semuanya baik-baik saja dan mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Nenek Sumi. Namun, ketika dia tiba di pasar, suasananya berbeda. Gerobak Nenek Sumi tidak ada, dan para pedagang tampak gelisah. "Di mana Nenek Sumi?" tanya Raka kepada salah satu pedagang. Pedagang itu menggeleng. "Semalam, ada yang aneh. Kami mendengar suara seperti kereta kuda lewat di tengah malam, tetapi tidak ada apa-apa di jalan. Pagi ini, gerobaknya juga tidak ada. Biasanya dia selalu di sini sejak subuh." Raka merasa semakin tidak nyaman. Dia ingat mimpi dan pesan misterius yang dia terima. Dia mulai bertanya-tanya apakah semuanya berhubungan. Apakah Nenek Sumi benar-benar hanya seorang penjual gudeg biasa? Atau ada sesuatu yang lebih gelap yang tersembunyi di balik senyumnya? Raka tidak bisa menghilangkan pikiran tentang Nenek Sumi dari benaknya. Mimpi, pesan misterius, dan lenyapnya gerobak itu membuatnya yakin ada sesuatu yang lebih besar di balik nenek tua penjual gudeg tersebut. Raka memutuskan untuk mencari informasi lebih jauh. Dia mulai berbicara dengan pedagang-pedagang lain di pasar. Awalnya, mereka enggan berbicara tentang Nenek Sumi. Beberapa hanya menggelengkan kepala, sementara yang lain terlihat ketakutan setiap kali namanya disebut. "Mas, lebih baik kamu tidak ikut campur urusan itu," ujar seorang pedagang buah dengan nada rendah. "Kami semua tahu dia aneh, tapi dia tidak pernah mengganggu kami." Namun, seorang pedagang tempe yang lebih tua akhirnya membuka suara. "Aku pernah dengar cerita tentang Nenek Sumi. Dulu dia bukan siapa-siapa, hanya wanita miskin yang menjual gudeg untuk bertahan hidup. Tapi suatu malam, sekitar 10 tahun lalu, sesuatu berubah. Gudegnya tiba-tiba menjadi luar biasa enak, dan sejak saat itu, orang-orang mulai berdatangan." "Kenapa berubah?" tanya Raka, penasaran. Pedagang itu menatap Raka tajam. Kata orang, dia membuat perjanjian dengan makhluk gaib. Ada yang bilang dia menyerahkan sesuatu sebagai pengorbanan. Apa itu? Tidak ada yang tahu. Tapi aku dengar dia tinggal di suatu tempat di luar kota, di rumah besar yang katanya tidak bisa ditemukan kecuali kau diundang. Cerita itu membuat bulu kuduk Raka berdiri. Apakah mungkin Nenek Sumi memang memiliki kekuatan gaib? Dan jika benar, apa yang dia korbankan untuk mendapatkan kelezatan gudegnya? Raka memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Dia pergi ke kantor kelurahan untuk mencari catatan tentang Nenek Sumi. Petugas kelurahan, seorang pria parubaya bernama Pak Harjo, awalnya tidak mengerti siapa yang dimaksud Raka. Namun, setelah mendengar deskripsi tentang Nenek Sumi, wajah Pak Harjo berubah menjadi tegang. "Apa yang membuatmu ingin tahu tentang dia?" tanya Pak Harjo sambil berbisik. "Dia adalah seseorang yang sebaiknya kau hindari." "Aku hanya ingin tahu lebih banyak. Dia kelihatannya orang biasa, tapi ada sesuatu yang aneh," jawab Raka. Pak Harjo mendesah. "Aku hanya bisa memberitahumu ini. Nenek Sumi memang ada di catatan kami, tapi tidak ada alamat tetap. Hanya tercatat bahwa dia pernah tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran kota, dekat hutan. Tapi tempat itu sudah lama ditinggalkan. Tidak ada yang tinggal di sana lagi." Mendengar hal itu, Raka semakin penasaran. Dia memutuskan untuk pergi ke desa tersebut, meskipun firasatnya mengatakan itu adalah keputusan yang buruk. Sore itu, Raka menyewa sepeda motor dan memulai perjalanan ke desa yang disebutkan Pak Harjo. Perjalanan itu terasa semakin aneh semakin jauh dia melaju. Jalanan yang awalnya beraspal berubah menjadi jalan tanah yang kasar. Pepohonan di sekitar semakin lebat, dan suasana menjadi sunyi. Bahkan, burung-burung pun tidak terdengar. Ketika dia akhirnya sampai di desa itu, Raka merasa merinding. Desa itu terlihat seperti telah lama ditinggalkan. Rumah-rumah kayu reot berdiri di sana-sini, dikelilingi oleh semak belukar. Udara terasa dingin, meskipun matahari masih bersinar. Dia berjalan menyusuri jalan kecil, mencari tanda-tanda kehidupan. Namun, semuanya tampak mati. Tidak ada orang, tidak ada suara, hanya angin yang meniup dedaunan kering di tanah. Namun, saat dia hampir menyerah, dia melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah rumah besar yang terlihat anehnya tidak rusak. Rumah itu berdiri megah di tengah-tengah reruntuhan desa, dikelilingi oleh pagar besi yang sudah berkarat. Di depannya, terlihat 10 mobil mewah berjejer rapi,
meskipun terlihat berdebu seperti sudah lama tidak dipakai. Ketika Raka mendekati rumah itu, jantungnya berdegup kencang. Rumah itu terlihat seperti dalam mimpinya. Dia mendekati pintu pagar, tetapi tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Raka berbalik, namun tidak ada siapapun. "Halo?" panggilnya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Namun, ketika dia menoleh kembali ke rumah, dia melihat bayangan seseorang di jendela lantai atas. Itu adalah seorang wanita tua yang sedang menatapnya. Mata wanita itu terlihat tajam, bahkan dari kejauhan. Raka merasa punggungnya dingin. Itu pasti Nenek Sumi. Tapi bagaimana dia bisa sampai di sana begitu cepat? Apa dia tahu Raka akan datang? Dia mencoba membuka pagar, tetapi terkunci. "Nenek Sumi," panggil Raka, suaranya menggema di udara. Namun, wanita itu hanya berdiri diam di jendela, seperti sedang mengawasi. Tiba-tiba, Raka mendengar suara lain, langkah kaki yang berat, mendekat dari arah samping rumah. Dia menoleh dan melihat sesuatu yang membuatnya hampir jatuh ke tanah. Seorang pria tinggi, berpakaian seperti satpam, muncul dari kegelapan dengan tongkat kayu di tangannya. Namun, wajah pria itu tidak normal. Kulitnya pucat, hampir transparan, dan matanya kosong, seperti boneka yang tidak bernyawa. "Kau tidak diundang ke sini," kata pria itu dengan suara yang berat dan menyeramkan. Raka segera melangkah mundur. Aku hanya ingin bertanya sesuatu kepada Nenek Sumi," jawabnya dengan suara gemetar. "Tidak ada yang boleh mendekati rumah ini tanpa izin," balas pria itu. "Pergilah sebelum kau menyesal." Raka mencoba melawan rasa takutnya. Dia ingin bertanya lebih banyak, tetapi sebelum dia sempat bicara, pria itu mengangkat tongkatnya, mengayunkannya ke arah Raka. Raka terjatuh ke tanah, dan ketika dia mendongak, pria itu sudah menghilang. Tidak ada tanda-tanda keberadaannya, seolah-olah dia hanya bayangan yang muncul dari kegelapan. Raka berlari sekuat tenaga kembali ke motornya. Dia tidak ingin mengambil risiko lebih jauh. Namun, di dalam hati, dia tahu bahwa misteri ini belum selesai. Dia harus kembali ke rumah itu suatu saat, tetapi kali ini dengan lebih banyak persiapan. Ketika dia akhirnya tiba kembali di kota, malam sudah larut. Namun, rasa takut tidak bisa dihilangkan. Dalam bayangannya, dia terus melihat wajah Nenek Sumi di jendela, dan suara satpam yang dingin itu masih terngiang di telinganya. Rahasia apa yang sebenarnya disembunyikan oleh nenek penjual gudeg ini? Dan apa yang terjadi di desa terlupakan itu? Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Bayangan rumah besar yang megah di tengah desa terlupakan terus menghantui pikirannya. Dia mencoba mencari tahu lebih banyak tentang rumah itu dan desa di sekitarnya, tetapi tidak ada informasi yang bisa dia temukan. Semua yang dia tahu hanyalah cerita-cerita samar dari para pedagang pasar dan pengalaman mencekamnya sendiri. Pagi harinya, Raka menerima sebuah surat yang dimasukkan ke bawah pintu kamarnya. Surat itu tidak memiliki nama pengirim, tetapi amplopnya lusuh, seolah-olah sudah lama disimpan. Dengan jantung berdebar, dia membuka surat itu. Isi surat itu mengejutkan. "Jika kau ingin tahu kebenaran tentang Nenek Sumi, temui aku di Jalan Wates nomor 88. Tapi ingat, kebenaran bisa menjadi beban yang terlalu berat untuk ditanggung." Raka tidak tahu siapa yang mengirim surat itu, tetapi dia merasa ini adalah petunjuk yang tidak bisa diabaikan. Setelah memastikan dia memiliki cukup keberanian, dia menuju alamat yang tertera di surat tersebut. Jalan Wates nomor 88 ternyata sebuah rumah kecil yang hampir tidak terlihat di antara bangunan lain. Rumah itu tampak usang, dengan cat yang mengelupas dan pagar yang berkarat. Ketika Raka mengetuk pintu, seorang wanita tua membukakan pintu. Wajahnya penuh dengan kerutan, tetapi matanya tajam, seolah-olah dia tahu apa yang dibutuhkan Raka bahkan sebelum dia bicara. "Kau pasti mencari kebenaran tentang Sumi," katanya langsung, tanpa basa-basi. Raka mengangguk. "Apa Anda mengenalnya?" Wanita itu menghela napas panjang. "Lebih dari yang kuinginkan. Masuklah, aku akan memberitahumu." Di dalam rumah, Raka melihat banyak benda tua, foto-foto hitam putih, lampu minyak, dan buku-buku dengan sampul kulit yang sudah usang. Wanita itu duduk di kursi goyang dan mulai bercerita. "Dulu, Sumi adalah temanku. Kami tinggal di desa yang sama, desa yang sekarang kau sebut terlupakan. Dia adalah orang yang baik,
tetapi hidupnya penuh kesulitan. Suaminya meninggal muda, dan anak-anaknya juga meninggalkannya karena kemiskinan. Dia hanya memiliki satu hal yang dia banggakan, gudegnya. Gudeg itu memang luar biasa. Bagaimana bisa menjadi kutukan? Tanya Raka, bingung. Wanita itu menatapnya dengan tajam. Karena keputusannya. Suatu malam, ketika dia merasa putus asa, dia memohon kepada kekuatan yang lebih besar. Dia tidak peduli siapa yang mendengarnya. Tuhan, setan, atau roh penjaga desa. Dia hanya ingin keluar dari penderitaannya. Dia ingin kekayaan, kemuliaan, dan kekuatan. Dan sesuatu mendengarnya. Raka merinding mendengar itu. Apa yang terjadi setelah itu? Sumi mendapatkan apa yang dia inginkan. Gudegnya tiba-tiba menjadi legendaris. Orang-orang datang dari mana-mana untuk mencicipinya. Uang mulai mengalir, dan dia menjadi kaya. Tapi kekayaan itu memiliki harga. Raka merasa punggungnya dingin. Apa yang dia bayar? Wanita itu menghela napas berat. Kau mungkin tidak percaya ini, tetapi setiap porsi gudeg yang dia jual mengikat jiwa seseorang. Orang yang memakannya tidak sadar bahwa mereka memberikan sebagian kecil dari hidup mereka kepada Sumi. Semakin banyak orang yang memakan gudegnya, semakin mudah dia menjadi dan semakin kuat kekayaannya. Jadi, dia mencuri kehidupan orang-orang? Tanya Raka, sulit percaya. Wanita itu mengangguk pelan. Ya, dan itu sebabnya dia tetap hidup sampai sekarang. Meskipun dia seharusnya sudah mati bertahun-tahun lalu. Tapi ada lebih dari itu. Rumah besar yang kau lihat di desa itu bukan hanya rumah biasa. Itu adalah tempat perjanjiannya dibuat, dan tempat di mana dia menyimpan semua kekayaan dan kekuatannya. Tapi jangan salah, tempat itu juga dijaga oleh sesuatu yang bukan manusia. Raka teringat pria satpam dengan wajah menyeramkan yang dia lihat di sana. Apakah itu penjaganya? Wanita itu mengangguk. Penjaga itu adalah roh yang dikutuk untuk melayani Sumi. Dia melindungi rahasia nenek itu dengan segala cara. Raka merasa semakin tidak nyaman, tetapi dia tahu dia harus melakukan sesuatu. Bagaimana caranya menghentikan ini semua? Bagaimana menghentikan Sumi? Wanita itu terdiam sejenak sebelum menjawab. Tidak mudah. Kau harus kembali ke rumah itu dan menemukan sesuatu yang disebut periuk jiwa. Itu adalah periuk tempat dia menyimpan jiwa-jiwa yang telah dia ambil. Jika kau menghancurkannya, kekuatannya akan lenyap, dan dia akan menjadi manusia biasa lagi. Tapi ingat, dia tidak akan membiarkanmu melakukannya begitu saja. Raka merasa takut, tetapi dia tahu dia tidak bisa mundur sekarang. Apa kau tahu bagaimana aku bisa masuk ke rumah itu? Wanita itu tersenyum tipis. Kau sudah masuk ke dalam mimpinya. Itu berarti dia tahu kau tertarik. Jika kau kembali ke desa itu saat tengah malam, pintu rumahnya akan terbuka untukmu. Tapi kau harus siap menghadapi apapun yang ada di sana. Raka pulang ke kosnya dengan pikiran penuh. Dia merasa ini adalah keputusan yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, dia mulai mempersiapkan diri, senter, tali, dan sesuatu yang dia anggap sebagai jimat perlindungan, sebuah keris kecil yang diberikan oleh wanita tua tadi. Ketika malam tiba, Raka memacu motornya menuju desa terlupakan itu sekali lagi. Hutan di sekitarnya terasa lebih gelap daripada sebelumnya, seolah-olah alam pun tahu bahwa sesuatu yang buruk sedang menunggu. Dia sampai di depan rumah besar itu tepat tengah malam. Pagar yang sebelumnya terkunci sekarang terbuka sedikit, seolah-olah mengundangnya masuk. Dengan napas tertahan, dia melangkah masuk, siap untuk menghadapi apapun yang ada di dalam. Raka berdiri di depan pintu rumah besar itu. Pintu kayunya yang megah tampak mengintimidasi, seperti mulut yang siap menelan siapapun yang berani masuk. Cahaya bulan redup menerangi halaman, tetapi suasana tetap terasa dingin dan mencekam. Napas Raka berat, tangannya gemetar saat meraih gagang pintu. Ketika pintu terbuka, suara deritnya memecah keheningan malam. Interior rumah itu berbeda dari yang Raka bayangkan. Dindingnya dipenuhi cermin besar yang memantulkan bayangan dirinya dari berbagai sudut. Lampu gantung kristal tergantung di langit-langit, memancarkan cahaya redup yang membuat segala sesuatu terasa seperti ilusi. Di tengah ruang utama, sebuah meja panjang dengan kain merah tua terhampar, dipenuhi benda-benda yang tidak biasa. Botol kaca berisi cairan hitam, lilin-lilin yang sudah setengah terbakar, dan sebuah periuk besar di tengahnya.
Raka tahu itu adalah periuk jiwa yang disebutkan wanita tua tadi. Periuk itu tampak seperti benda biasa, tetapi kehadirannya terasa berat, seolah-olah menghisap udara di sekitarnya. Ketika Raka melangkah lebih dalam, suara gemerisik terdengar dari atas. Dia menoleh ke arah tangga besar di sudut ruangan, dan melihat bayangan seorang wanita berjalan turun perlahan. Itu adalah Nenek Sumi. Tapi kali ini dia tampak berbeda. Lebih muda, lebih berwibawa, dengan pakaian hitam panjang yang mengalir seperti kabut. "Nak Raka," suara Nenek Sumi terdengar lembut, tetapi ada nada dingin di baliknya. "Kenapa kau datang ke sini? Bukankah aku sudah cukup baik kepadamu dengan memberimu gudeg terbaik?" Raka mencoba menahan rasa takutnya. "Aku tahu apa yang kau lakukan, Nenek. Kau mencuri kehidupan orang-orang. Kau tidak bisa terus melakukannya." Nenek Sumi tertawa kecil, suaranya bergema di seluruh ruangan. "Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan, Nak. Dunia ini tidak adil. Aku hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Kau pikir aku bisa hidup dengan cara yang biasa? Tidak ada yang peduli pada seorang wanita tua miskin, kecuali aku mengambil takdir di tanganku sendiri." Sebelum Raka sempat membalas, cahaya lilin di ruangan itu tiba-tiba padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Dari dalam bayangan, terdengar suara langkah kaki berat mendekat. Raka menyalakan senter yang dibawanya dan memutar tubuhnya, mencari sumber suara. Dari sudut ruangan, pria satpam dengan tongkat yang pernah dia lihat muncul kembali. Wajahnya yang kosong kini terlihat lebih menyeramkan di bawah sorotan cahaya senter. Dia berjalan mendekati Raka dengan gerakan kaku tetapi penuh ancaman. "Jangan ganggu Nenek Sumi." Suara pria itu terdengar dalam dan menggelegar. Raka melangkah mundur, mencoba mencari jalan keluar. Tapi langkahnya terhenti ketika tangan yang dingin tiba-tiba mencengkeram pundaknya. Dia menoleh dan melihat seorang wanita lain, yang tampak seperti pelayan dengan wajah yang rusak, seperti manekin yang hampir hancur. Mereka semua mulai mendekat ke arah Raka, mengepungnya. Raka mengingat apa yang dikatakan wanita tua di Jalan Wates, menghancurkan periuk jiwa adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri kekuatan Nenek Sumi. Dengan sekuat tenaga, dia melompat ke arah meja di tengah ruangan. Namun, Nenek Sumi melambaikan tangannya, dan periuk itu tiba-tiba melayang ke udara, jauh dari jangkauan Raka. "Kau pikir bisa menghancurkan ini?" tanya Nenek Sumi dengan suara penuh kemarahan. "Periuk ini adalah sumber kehidupanku, sumber kekuatanku. Kau tidak akan pernah berhasil." Namun, Raka tidak menyerah. Dia mengeluarkan keris kecil yang diberikan oleh wanita tua, dan mengarahkannya ke periuk yang melayang. "Kalau aku tidak bisa menghancurkannya dengan tangan, mungkin ini bisa." Dengan keberanian yang tersisa, dia melempar keris itu ke arah periuk. Keris itu terbang dengan kecepatan luar biasa dan menancap tepat di permukaan periuk. Suara retakan terdengar, seperti kaca yang mulai pecah. Nenek Sumi menjerit, suara jeritannya seperti ribuan orang menangis sekaligus. Ruangan itu mulai bergetar, dan bayangan di cermin-cermin di sekitarnya menjadi hidup, berputar-putar seperti pusaran air. Periuk jiwa jatuh ke lantai, retakan di permukaannya semakin besar. "Tidak," teriak Nenek Sumi. "Kau tidak tahu apa yang telah kau lakukan." Pria satpam dan pelayan itu menghilang ke dalam bayangan, seolah-olah mereka diserap kembali oleh kegelapan. Nenek Sumi mencoba meraih periuk itu, tetapi Raka berlari dan menghancurkannya dengan batu besar yang dia temukan di dekat meja. Ketika periuk itu pecah, energi hitam keluar darinya, membentuk pusaran besar di udara. Suara-suara tangisan dan jeritan terdengar semakin keras. Raka terlempar ke belakang karena ledakan energi itu, tetapi dia melihat sesuatu yang luar biasa. Bayangan orang-orang, ratusan, mungkin ribuan, keluar dari pusaran itu. Mereka tampak seperti jiwa yang telah lama terperangkap dan akhirnya bebas. Setelah energi itu menghilang, suasana menjadi sunyi. Nenek Sumi tergeletak di lantai, tubuhnya berubah menjadi nenek tua yang sebenarnya, lemah, rapuh, dan penuh penyesalan. Dia mencoba berbicara, tetapi suaranya nyaris tidak terdengar. Kau tidak mengerti," katanya dengan napas tersengal. "Aku hanya ingin hidup lebih lama. Aku tidak ingin mati sendirian." Raka tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun dia merasa kasihan, dia tahu bahwa apa yang dilakukan Nenek Sumi adalah salah. Dia berbalik dan meninggalkan rumah itu,
tidak ingin lagi melihat apa yang akan terjadi. Ketika dia keluar dari rumah, matahari mulai terbit. Desa yang sebelumnya suram kini terlihat lebih cerah, seolah-olah kehidupan telah kembali. Rumah-rumah tua tampak lebih hidup, dan suasana mencekam yang dia rasakan sebelumnya telah lenyap. Namun, ketika dia menoleh untuk melihat rumah besar itu sekali lagi, rumah itu menghilang, seolah-olah tidak pernah ada di sana. Raka melangkah keluar dari desa terlupakan itu dengan tubuh lelah dan pikiran penuh pertanyaan. Meski periuk jiwa telah dihancurkan dan Nenek Sumi kehilangan kekuatannya, ada sesuatu yang mengganjal. Apa sebenarnya yang mendorong nenek tua itu ke jalan gelap tersebut? Apakah semua ini benar-benar berakhir? Keesokan harinya, Raka kembali ke pasar tradisional tempat Nenek Sumi biasa menjual gudegnya. Namun, suasananya berbeda. Gerobaknya tidak lagi ada, dan para pedagang di sana tampak bingung. "Mas, apa kau tahu apa yang terjadi dengan Nenek Sumi?" tanya seorang pedagang sayur. Raka menggeleng. Dia tidak ingin menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, dalam hati, dia merasa perlu mencari tahu lebih banyak. Dia memutuskan untuk mengunjungi wanita tua yang sebelumnya memberinya informasi tentang periuk jiwa. Di Jalan Wates nomor 88, wanita tua itu sudah menunggunya di depan pintu. Seolah-olah dia tahu Raka akan datang. "Kau berhasil," katanya tanpa basa-basi. "Aku bisa merasakan bahwa jiwa-jiwa yang terperangkap telah bebas." "Tapi mengapa semua ini terjadi?" tanya Raka. "Mengapa Nenek Sumi begitu terobsesi dengan kekuatan dan kekayaan?" Wanita tua itu tersenyum tipis. Dia mengundang Raka masuk dan mulai bercerita lagi, kali ini dengan nada yang lebih lembut. Sumi bukan hanya sekadar wanita tua yang putus asa. Dia adalah seseorang yang telah kehilangan segalanya. Keluarga, cinta, dan harapan. Suaminya meninggal karena penyakit, anak-anaknya pergi meninggalkannya karena kemiskinan. Dia hidup bertahun-tahun dalam kehinaan, dijauhi oleh masyarakat, dianggap tidak berguna. Ketika dia menemukan periuk jiwa itu, atau lebih tepatnya, ketika periuk itu menemukannya, dia melihatnya sebagai kesempatan terakhir untuk mengubah nasibnya. "Jadi periuk itu semacam kutukan?" tanya Raka. "Bukan hanya kutukan," jawab wanita tua itu. "Periuk itu adalah jebakan. Ia memberikan apa yang kau inginkan, tetapi dengan harga yang jauh lebih besar." Sumi mungkin awalnya hanya ingin hidup lebih baik, tetapi seiring waktu, kekuatan itu membuatnya menjadi seseorang yang haus akan kehidupan orang lain. Itu bukan hanya kesalahannya, melainkan juga sifat dari kekuatan gelap yang ada di periuk itu. Raka mengangguk, meski hatinya terasa berat. Tapi sekarang, semuanya sudah selesai, kan? Periuk itu sudah hancur. Wanita tua itu menatapnya lama sebelum menjawab. "Ya, periuk itu sudah hancur. Tapi dampaknya mungkin masih ada. Kekuatan gelap seperti itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah." Beberapa hari kemudian, Raka mendengar kabar bahwa Nenek Sumi ditemukan di tepi jalan oleh beberapa penduduk desa. Tubuhnya lemah, hampir tidak bisa bergerak, dan dia tampak kehilangan semua vitalitasnya. Mereka membawanya ke panti jompo terdekat untuk dirawat. Raka memutuskan untuk mengunjunginya. Di panti jompo itu, dia menemukan Nenek Sumi duduk di kursi roda, menatap kosong keluar jendela. Wajahnya tampak tua dan rapuh, tetapi ada rasa damai yang aneh di dalamnya. "Nenek," panggil Raka dengan lembut. Nenek Sumi menoleh perlahan. "Kau?" katanya dengan suara lemah. "Kau yang menghancurkan hidupku." Raka merasa bersalah, tetapi dia tahu apa yang dia lakukan adalah benar. "Nek, aku hanya ingin mengakhiri penderitaan yang kau ciptakan untuk orang lain." Nenek Sumi tersenyum samar. "Mungkin kau benar. Aku sudah terlalu lama hidup dalam dosa. Tapi kau tahu, Raka, meskipun aku kehilangan segalanya, aku merasa lega. Semua jiwa yang kuambil, mereka kini bebas. Aku bisa merasakannya." Air mata mengalir di pipinya yang keriput. "Aku hanya berharap aku bisa bertemu keluargaku lagi, meskipun aku tahu itu mustahil." Raka tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya duduk di samping Nenek Sumi, memberikan kehadiran yang tenang untuk seorang wanita yang akhirnya menghadapi penyesalan terbesarnya. Setelah kunjungan itu, Raka merasa hidupnya mulai kembali normal. Namun, mimpi-mimpi aneh masih sering menghampirinya. Dalam mimpinya,
Dia melihat bayangan dari periuk jiwa, meskipun benda itu sudah hancur. Kadang-kadang, dia mendengar bisikan dalam kegelapan, suara yang memanggil namanya. Suatu malam, dia terbangun dengan tubuh berkeringat. Dia melihat ke meja samping tempat tidurnya, dan di sana ada benda kecil yang tidak pernah dia miliki sebelumnya. Pecahan kecil dari periuk yang sudah dia hancurkan. Ini tidak mungkin, gumam Raka. Dia mencoba membuang pecahan itu ke tempat sampah, tetapi keesokan harinya, benda itu kembali ke mejanya. Raka mulai merasa bahwa kutukan dari periuk itu kini telah berpindah kepadanya. Hari demi hari, Raka merasakan sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dia merasa lebih kuat, lebih bertenaga, tetapi dengan kekuatan itu datang rasa lapar yang aneh, lapar yang tidak bisa dia hilangkan dengan makanan biasa. Dia mulai menghindari orang-orang di sekitarnya, takut bahwa dia mungkin menjadi ancaman bagi mereka. Satu malam, dia mendengar suara di dalam kepalanya, suara yang dia kenal sebagai milik periuk jiwa. Kau telah melepaskanku, Raka. Sekarang, giliranmu untuk membawa takdir ini. Cerita ini berakhir dengan Raka yang kini menghadapi kenyataan bahwa kekuatan gelap yang pernah menghancurkan hidup nenek Sumi kini telah menjadi bagian dari dirinya. Kutukan itu, seperti yang dikatakan wanita tua, tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah, menunggu jiwa berikutnya untuk dihancurkan.